Hai semua, salam sejahtera untuk kita dan bersyukur bisa hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Aku ucapkan welcome to our podcast. Ini adalah podcast pertama kami tentang perundungan. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Nama aku Sarana Diningrat yang akan menjadi host, dan juga ada Fani Rahmawati yang bakal temenin aku kedepannya bakal jadi host, dan juga ada teman aku. Aku Nida Maulidiana. Aku Alia Nur Azahra yang bakal menjadi narasumber kita. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu perundungan itu apa sih? Perundungan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar atau disengaja yang dimaksudkan untuk menyakiti, mengganggu, dan menakutkan secara psikologis, fisik, verbal, dan lain-lain. Dan contoh perundungan itu banyak banget, dimulai dari fisik, verbal, cyberbullying, sosial, dan lain-lain. Nah, di sini aku mau wawancara dua narasumber aku ini. Yang pertama ada tentang perundungan sosial, yang dimana dia dimulainya dari cyberbullying sampai berkelanjutan ke dunia nyatanya. Nah, gimana sih caranya dia menyelesaikan masalah ini dan bagaimana alur ceritanya? Langsung aja kita wawancara dan simak video ini sampai selesai ya. Jadi, bagaimana awal mulanya kejadian itu terjadi? Awal mulanya itu terjadi waktu aku di bangku kelas 8 SMP. Waktu itu di chatting group aku ikut join, terus ada yang kurang suka sama aku, terus dia ngata-ngatain aku sambil mengolok-olok. Berarti perundungan yang dia lakuin itu pertama kali cyberbullying kan? Terus keesokan harinya pas kamu di sekolah gimana? Waktu itu lagi jam istirahat, terus dia yang di sosmed itu dia bawa marah-marah sambil bawa minuman coklat, terus minuman itu disiramin ke aku. Reaksi kamu waktu kejadian itu terjadi gimana sih? Reaksi aku tuh marah, pengen ngelawan, tapi mereka berkelompok dan akhirnya aku nangis. Dampak apa yang kamu rasain pas kejadian ini? Aku mengalami depresi, terus konsultasi ke psikiater dan meminum obat-obatan. Ada hal lain gak yang kamu lakuin? Kayak semacam kamu jadi kurang berinteraksi sama orang lain, terus jadi kayak malas untuk ketemu orang, jadinya kamu terkurung gitu di kamar seharian, atau kamu jadi gak nafsu makan? Aku suka nangis seharian di kamar, gak nafsu buat makan juga, terus ada pikiran buat bunuh diri atau nyakitin diri gitu. Terus kamu pernah gak sih ngelaporin ke berpihak berwenang? Kayak ke sekolah gitu, ke guru, ke BK, atau ke orang tua kamu sendiri? Aku udah lapor ke guru wali kelas, ke BK. Mereka negur yang ngebully aku, tapi teguran itu jadi bumerang sehingga mereka melakukan kejahatan itu ke aku. Ke orang tua aku udah minta pindah sekolah, tapi respon mereka cuek. Katanya sebentar lagi lulus dan ribet juga ngurus dokumen untuk pindah ke sekolah lain. Tapi waktu kejadian itu, mereka tuh minta maaf gak ke kamu? Kayak, maaf ya aku udah ngelakuin itu, aku nyesel. Atau dia malah gak peduli gitu, atau kayak makin terus ngelakuin hal itu? Berakhirnya itu tidak secara kekeluargaan atau maaf-maafan, karena waktu itu ada COVID-19. Jadi mereka itu gak bertemu sama aku, dan dari situ mereka berhenti merundung. Jadi di sini bisa kita lihat ya, kalau misalnya dampak dari perundungan sosial itu benar-benar ngerusakin dan mempengaruhi juga kesehatan mental kita. Dan juga di sini masih belum terjaminnya pendidikan karakter siswa atau siswi yang masih di sekolah. Jadi belum terkembangnya moral, akhlak, dan juga toleransi. Gimana sih cara menghargai orang lain, tapi mereka belum bisa terbentuk gitu. Jadi aku mau langsung aja narasumber kita yang kedua ini wawancarai. Nah, aku mau nanya, kamu pernah nggak ngalamin kejadian serupa seperti yang tadi atau hal lain gitu? Oke, izin ngejawab ya. Mungkin saat SD pasti kita pernah ngalamin yang namanya perundungan kan? Iya, betul banget. Iya kan. Nah, aku ada nih cerita waktu SD tuh, pengalaman aku waktu sering ngalamin perundungan gitu. Nah, perundungan aku ini tuh masuknya ke perundungan fisik. Boleh sharing nggak gimana sih pengalaman kamu bisa terjadi? Jadi awal mulanya tuh waktu aku SD tuh di kelas tuh ada circle gitu kan. Nah, jadi di satu circle itu tuh ada satu orang yang berkuasa gitu. Nah, waktu itu tuh di hari ulang tahun aku itu
mereka tuh ngasih kejutan ke aku, tapi kejutan itu tuh nggak masuk akal banget. Gak masuk akalnya itu gimana? Jadi nggak masuk akalnya itu mereka tuh ngasih kejutannya tuh kayak awalnya tuh mereka tuh ngejauhin aku dulu, terus mereka juga saat pulang sekolah juga mereka tuh bawa aku ke panggung buat ngedorong aku gitu, kayak nahanin aku buat gak tahu kejutannya gitu. Terus reaksi kamu pas mereka ngelakuin itu gimana? Di situ tuh aku marah kan, aku emosi. Jadi di situ aku posisi lagi megang tempat makan gitu. Nah di situ aku ngelemparin tempat makannya. Nah mungkin mereka kaget aku bisa ngelawan mereka gitu. Jadi di situ mereka tuh bawa aku ke tempat gitu, ke sawah gitu di belakang. Nah di sana tuh mereka ngedorong aku juga kan. Terus di sana tuh aku tuh nangis, tapi mereka tuh nggak ngasihanin aku, malah mereka tuh jadi ngejek-ngejek aku gitu. Tapi selain kamu, ada nggak kayak temen kamu atau orang lain yang jadi korban bullying juga sama dia? Emang banyak sih ya yang suka digituin, dirundung gitu. Tapi apa ya, kita tuh yang pernah jadi korban dibully sama dia tuh, kita tuh ada pikiran buat balas dendam ke si pelaku itu, karena kan pasti zaman SD tuh kita nggak ada berpikiran buat merubah diri kan, pastinya kita berpikirnya tuh buat balas dendam kan. Nah di situ aku sama teman-teman aku yang pernah dirundung tuh berusaha kayak nyari cara buat si pelaku itu tuh ngerasain apa yang kita rasain gitu. Dampak apa sih yang kamu rasain pas kejadian ini? Jadi dampaknya itu aku tuh semenjak digituin tuh dibully gitu tuh aku jadi gak semangat banget buat sekolah. Soalnya aku tuh takut banget ketemu mereka gitu, takut digituin lagi. Oh iya. Jadi ya seperti yang tadi sudah dibahas, ternyata masih banyak banget perundungan yang terjadi di sekolah. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai temannya atau orang lain yang melihatnya, semoga bisa membantu juga, dan juga kayak jangan cuman bisa diem atau ngeliatin, tapi sebisa mungkin kita harus memberantas dan membontrak atas kejahatan kecil itu. Walaupun itu cuman dimulai dari candaan kecil atau kayak cuman hari iseng gitu, tapi itu tuh bisa jadi hal serius juga, dan dampaknya juga nggak main-main, karena dampak yang kenanya juga tentang mental. Sedangkan kan mental benar-benar nggak bisa disembuhin secara instan dan juga secara mudah banget. Terus kesimpulan juga buat kalian yang pernah jadi korban bullying, jangan jadi ini tuh kayak kalian sedih, murung atau kayak kecewa gitu. Jangan kayak gitu, kalian harus bisa jadiin itu kayak jadi motivasi kalian untuk bergerak lebih maju. Kan kita masih pada muda, masa depan juga masih panjang. Jadi jangan nge-stuck atau terjebak dalam pikiran negatif, karena kalau misalnya kita nge-stuck terus kayak terjebak sendiri gitu, ya kalian juga sih yang susah. Jadi harus kita sendiri yang bangun diri untuk bisa bangkit lagi gitu. Dan juga semoga ini bisa jadi bahan edukasi juga ya untuk para sekolah atau para guru-guru juga bisa lebih mengedukasikan tentang cara bermoral, berakhlak, dan toleransi antar sama makhluk hidup sosial seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Dadah.